Di sebuah kabupaten di ujung Sulawesi Selatan ini, kami mengurai keindahan alam yang tidak ada duanya, Bulukumba. Nih, sebelum kita berkeliling-keliling kampung di sini, ada baiknya kita pamitan dulu kepada Amatoa. Amatoa itu artinya adalah lelaki yang dituakan di sini, seperti kepala suku, seperti itu. Tapi sayangnya, untuk masuk ke dalam, gak bisa diambil gambar, jadi saya yang akan pamitin ya. Ayo. Assalamualaikum. Selayaknya sebuah pemerintahan dengan seorang raja, begitulah Tanah Toa. Di sini terdapat kepala dusun dan juga amatoa. Kepala dusun bisa saja berganti setiap 2 tahun, namun amatoa baru akan berganti saat amatoa terdahulu meninggal dunia. Desa kecil ini berada di Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Saat menapaki jalan setapak di kawasan Tanah Toa ini, kita seperti diajak mengunjungi peninggalan zaman megalitikum milik masyarakat Kajang dan melihat kearifan lokal masyarakat dalam melestarikan adat istiadatnya yang sudah bertahan ribuan tahun. Keunikan kawasan yang kini menjadi tempat tujuan wisata ini juga terlihat dari pakaian keseharian mereka yang serba hitam. Jadi seperti ini memang kain khas yang Apa kareba? apa kareba, Bu? Iya. Malah. Balo. Baik. Untuk mempertahankan nilai adat yang mereka pegang teguh, masyarakat tidak mau berhubungan dengan teknologi. Tidak ada listrik, apalagi telepon. Semua kebutuhan hidup bergantung pada alam. Jadi begini uniknya sebuah rumah di desa Tanah Toa. Tidak seperti rumah-rumah kebanyakan, mereka biasanya di sini dapur malahan berada di depan. Setelah itu ruang tamu yang berada di belakangnya. Seperti itulah, jadi mereka menganggap bahwa dapur berada di depan. Apabila ada tamu yang datang, mereka sedang siap-siap nih untuk menyambut tamunya, biar tamunya nggak cepet-cepet pulang. Indah ya, melihat adat yang dipertahankan untuk memperkenalkan jati diri sebenarnya. Yang begini nih, yang wajib dicontoh. Di dalam perjalanan saya menuju Tanjung Bira di Kelurahan Tanah Lemo, Kecamatan Bontobahari, Bulukumba. Ini dia yang saya temukan. Itu titip dari akhir daripada nama-nama perahu yang kita bikin di Tanah Biru ini, bahwa itu pinisi itu asal kata dari orang Belanda dulu. Karena Belanda di sini dulu menjajah, akhir itu perkataan itu finis, itu sudah selesai, tidak mencipta, tidak memberikan lagi nama seperti perahu yang selanjutnya lagi, itu sudah selesai. Oh, jadi itu finisi, jadi maka ya. Finish, sudah finish itu. Model pinisi itu tidak sembarang. Untuk itu, pembuat pinisi harus memiliki keahlian khusus yang dipelajari. Tapi buat ya layar, itu dikatakan khas daripada perahu pinisi. Pinisi itu adalah layarnya juga bagus untuk bisa berlayar tanpa mesin bagus, karena tidak harus ada material seperti solar ya, bahan bakar, pakai angin saja sudah bisa jalan sampai 3-5 knot per jam. Dengan pembuatan yang cukup sulit, wajar bila sebuah pinisi dengan desain yang minimalis saja mencapai 250 juta rupiah. Dan yang sedang dibuat kali ini harganya 1,5 miliar. Kalau untuk pembuatan pinisi seperti ini semuanya itu ada, dari sisi tekniknya harus dipikirin, belum lagi seninya, ngebuatnya jadi cantik, itu kan juga harus dipertimbangin. Nah, biasanya untuk membuat pinisi ini dibutuhkan sekitar 12 sampai 20 orang dan masa pembuatannya itu cukup 1 tahun aja. Jadi berniat untuk mesan kesini di Bulukumba. Kalau beli yang besar terlalu mahal, yang ini pasti kita bisa beli.
bener banget, pasti bisa beli. Karena pinisi yang cantik seperti ini, kecil seperti ini, harganya tuh 150.000. Bener gitu Mas? Ini sebenarnya awalnya dari mana sih pengen buat pinisi kecil-kecil begini? Saya pikir ini kan boleh dikata Bonto Bahari termasuk ini objek wisata. Makanya saya mencoba untuk ini. Oke, seperti pinisi-pinisi yang asli itu ya Mas ya? Iya, dari sama. kayunya, Sama. bahan ininya juga sama? Sama, Mbak. Oh, bahkan sampai ke sini aja sama persis bahannya. Jadi kalau misalnya Anda berniat untuk mencari ini, temuin Bang Asa. Dan ini dia yang saya temukan. Inilah yang membuat Amatoa Resort ini unik. Jadi resort cantik ini dibangun di atas tebing karang ini, dan apabila Anda maju sedikit saja sudah langsung bertemu dengan lautan. Batu karang bertebing-tebing seperti ini banyak sekali ditemukan di Tanjung Bira. Disinilah eksotisnya kota di Semenanjung Selatan, Sulawesi Selatan ini. Dari sebuah batu karang besar langsung menjorok ke kelautan indah. Bisa diperkirakan ratusan mungkin ribuan tahun yang lalu daratan ini berada di bawah laut. Namun karena berkembangnya kehidupan di bumi, sedikit banyak mempengaruhi alam tempat kita hidup. Tapi tempat ini disulap menjadi begitu You have a very good dive guide. Iya. Have a good dive. Bye. Bye. Waktu-waktu kayak gini kayaknya udah waktu yang tepat nih buat saya buat langsung berenang ke lautan. Saya siap-siap dulu ya. Inilah kamar yang saya pilih. Unik ya. Untuk menginap di sini, Anda harus membayar 3 juta rupiah per malamnya. Jangan berharap Anda bisa menemukan televisi di sini, karena tentu saja pemandangan alam di sini seperti sebuah surga indah di bumi. Wah, jangan main-main berenang di pinggir laut seperti ini. Pertemuan antara arus dan tebing karang memecah ombak sehingga arus semakin deras. Tapi apa saya terlihat takut? Tidak sama sekali. Ini mengasihkan. Jadi kalau Anda berani-berani berenang di lautan seperti tadi, kuncinya cuma satu, bisa. Ini pantai bagus banget, potensial banget untuk jadi tempat wisata. Tapi di sini sepi sekali, sunyi sekali. Dan ini mungkin karena memang jaraknya tuh jauh sekali. Jarak yang ditempuh menuju pantai-pantai ini tuh susah sekali, harus menggunakan, mungkin kalau untuk dari Jakarta kita harus ke Sulawesi dulu, kemudian ke pantai ini pun kita juga harus naik speedboat dulu. Tapi itu semua terbayar dengan pemandangan yang seperti itu. Oh, nah. Ini adalah lobster jenis lainnya. Ini namanya lobster kipas. Masyarakat juga membuat souvenir khas di Liukang. Kreativitas masyarakat di sini tuh nggak berhenti cuma sampai jadi nelayan atau hanya melihat keindahan-keindahannya aja, karena ternyata hasil-hasil laut itu dibuat jadi sebegini cantiknya. Mbak, ini dapat dari mana sih? Oh, dapat dari laut. Dapat. Jangan ditanya harganya ya, karena sangat murah, hanya Rp10.000 per souvenir.
Jadi, Anda harus mengelilingi negeri Anda tercinta dulu baru terkagum-kagum dengan negara orang. Karena di bumi Khatulistiwa ini berjuta surga dunia membentang manis. Ayo dong, bangga terhadap negara sendiri. Untuk menikmati pengalaman yang sama, ini dia tips wisatanya. Bahari adalah keindahan utama di Bulukumba. Untuk itu, persiapkan segala peralatan yang berhubungan dengan kegiatan ini untuk menikmati liburan di Bulukumba. Adalah dapur, baru ruang